calon guru penggerak angkatan ke-7 Kabupaten Kutai Kartanegara. Saya dari SD Negeri 025 Loajanan, Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Langsung saja kita mulai. Langsung saja kita wawancarai kepala sekolah saya yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih Bu, sebelumnya nih, seperti kesepakatan kita di WA atau WhatsApp, kemarin saya sudah WhatsApp Ibu meminta kesediaannya untuk diwawancara di ruang kantor SD ini. Nah, kita kemarin menyepakati bahwa kita janjian untuk melakukan wawancara pada hari ini. Sesuai tugas kami di Guru Penggerak, demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancarai kepala sekolah tempat kami mengajar dan nanti ditambah dengan 2 kepala sekolah dari sekolah di sekitar tempat kita. Jadi alhamdulillah Ibu Johra SPD selaku Kepala Sekolah SD 025 Loajanan Kabupaten Kutai Kartanegara telah bersedia melakukan wawancara dengan saya. Jadi kita ini akan berbincang-bincang sedikit nih Bu. Mohon waktunya sebentar ya. Iya, silahkan Pak. Ya. Jadi di sini pertama-tama namanya kita di dalam ranah dunia pendidikan nih Bu ya. Pasti ada hal-hal yang kita hadapi di dalam sekolah kita nih Bu ya. Ada masalah atau kasus Bu ya. Iya. Nah, di sini kami akan mencoba ada beberapa pertanyaan tentang kasus-kasus yang Ibu atau kita hadapi di sekolah ini Bu ya. Merupakan ini kasus dilema etika atau bujukan moral. Ya. Nah, pertanyaan pertama dari saya nih Bu. Selama Ibu menjadi pemimpin atau memimpin di sekolah SD 025 Loajanan ini, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Misalnya terjadi kasus dilema etika atau bujukan moral. Iya. Jadi kembali setiap satuan pendidikan itu pasti ada kasus dan tidak menutup kemungkinan ada 2 dilema, kasus dilema. Artinya posisi satu kita ambil keputusan, yang lainnya rugi. Jadi untuk mengambil keputusan dilema ini, saya sebagai kepala sekolah di sini tidak langsung untuk memutuskan sesuatu keputusan, tetapi saya harus berkomunikasi dengan teman yang ada untuk memutuskan kasus itu. Misalnya satu guru minta izin karena ada mungkin keluarganya yang meninggal dan dia sebagai bisa mengerjakan ya tidak bisa ditinggalkan. Di satu sisi dia tidak bisa juga meninggalkan sekolah karena di kelasnya dia merupakan ada tanggung jawab. Namun saya sebagai kepala sekolah harus berkomunikasi dengan teman bagaimana solusinya dan kita memutuskan keputusan bersama untuk tidak merugikan satu sama lain. Baik. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, selama Ibu memimpin di sekolah ini, bagaimana cara Ibu dalam mengambil keputusan? Cara Ibu mengambil keputusan Ibu di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan,
yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Iya. Jadi kita melihat kasus itu sendiri, bagaimana kita mengambil keputusan, kan kembali Pak, tergantung dari kasusnya bagaimana. Namun saya sebagai kepala sekolah tidak memutuskan sendiri, harus saya komunikasikan dengan teman-teman, dengan tokoh mungkin atau yang staf mungkin. Jadi harus mengambil keputusan bersama. Jadi harus dikomunikasikan dulu bagaimana kasus itu bisa kita selesaikan, carikan solusi apa yang harus kita tindaki. Iya. Terus yang pertanyaan ketiga nih Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Iya, langkah-langkah ya yang kesemuanya itu dilakukan tergantung keterkaitannya dengan kasus itu sendiri. Dan berlangsung pembelajaran supaya pembelajaran juga berjalan baik, berjalan efektif. Kita harus ya tadi komitmen kita tadi, kerjasama dengan teman-teman, kita harus komunikasikan dengan teman supaya kita di lain waktu atau di lain hari kita tidak disesalkan. Kenapa ibu mengambil keputusan seperti ini? Toh kami tidak diajak untuk tidak tahu masalah apa, ya kan? Jadi saya sebagai pemimpin di sini saya harus dan itu memang saya lakukan untuk mengambil keputusan itu, tidak mengambil keputusan sendiri, namun kita koordinasi dengan teman-teman, koordinasi dengan pengawas, koordinasi dengan pihak yang terkait. Ya. Baik, nah tentu langkah-langkahnya atau prosedurnya ini tentu berpedoman pada 9 langkah itu Bu ya. Ya. Nah, hal seperti apa? Yang keempat yaitu hal seperti apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya, langkah saya itu tadi saya ulangi lagi bahwa hal efektif supaya efektif ya tadi kalau memang ada kasus seperti itu yang sangat rumit, kita komunikasi dengan teman-teman dan kita tidak harus ego untuk bahwa keputusan saya yang harus diambil. Namun kita melihat ada teman kita di sekitar kita, itu yang harus kita kerjasama dengan teman-teman untuk mengambil keputusan supaya supaya kita tidak ada yang merugi, tidak ada yang dirugikan satu dengan yang lainnya. Iya. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya? Iya, tantangan saya adalah bila ada kasus seperti itu dilema, ya tantangannya bagaimana teman-teman menyikapi. Jika saya ini ada masalah seperti ini dan saya tidak mengajak teman-teman untuk kompromi, untuk mencari solusi, dan tantangan saya adalah teman-teman saya yang ada di sekolah untuk bagaimana saya bisa mengajak untuk mengambil keputusan untuk mencari solusi dalam satu kasus dan yang efektif dan tidak merugikan pihak lain. Oh iya. Nah, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang keenam dari saya yaitu apakah Ibu ini memiliki jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nah, bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Iya, untuk kasus dilema ini seandainya kasus itu bisa terselesaikan pada waktu itu, kita akan selesaikan bekerja sama dengan guru-guru yang ada, teman-teman yang ada untuk
efektivitasnya sebaiknya kita ambil keputusan pada saat itu juga. Namun kalau memang itu kasusnya berumit dan akan berlarut, kita mungkin jadwalkan untuk kita selesaikan bersama di pihak artinya sebagai pemimpin, guru dan sebagai masyarakat. Kalau memang itu rumit, saya berkoordinasi dengan pengawas dan sebagai pemimpin di UPT juga bisa saya koordinasikan bahwa di tempat kami ada kasus seperti ini yang mana kami tidak bisa selesaikan sendiri. Itu Pak. Ya. Oh iya, terima kasih Bu. Nah, terus pertanyaan saya yang ketujuh yaitu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang membantu? Yang membantu saya yang pertama adalah guru-guru yang ada di situ, staf yang ada di situ, yang mana saya selalu ajak untuk kompromi, ngajak untuk mencari solusi dalam satu kasus. Apalagi kasus berdilema seperti ini. Ada 2 kasus yang sama-sama tidak bisa ditinggal dan tidak bisa kita salah satunya merugi. Itu yang sangat membantu adalah kerjasama teman-teman yang ada di tempat kami ini. Mungkin itu Pak yang saya lakukan selama ini. Apapun itu kasus di situ, saya selalu koordinasi dengan teman-teman. Pertanyaan saya yang terakhir nih Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam Ibu mengambil keputusan dilema etika? Iya, banyak hal Pak, banyak pengalaman yang saya ambil dari keputusan ini. Selama ini sebagai pembelajaran buat saya dan satu kerjasama yang baik antara saya dengan teman-teman guru di sekolah ini untuk mengambil keputusan dalam satu kasus, apalagi namanya kasus yang dilema ini, diambil keputusan yang lain merugi yang lain, maka itu yang sangat berarti bagi saya, satu pembelajaran buat saya untuk kedepannya, bahwa untuk memutuskan suatu keputusan dalam kasus itu kita kerjasama dengan teman-teman yang kita harus bangun, kita harus jaga, kita harus pelihara, dan kita saling menghargai satu sama lain agar tidak ada yang dirugikan. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Johra SPD sebagai Kepala Sekolah SD 025 Lojanan yang telah membantu saya dalam mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual di tugas calon guru penggerak ini, yaitu tugas mewawancarai kepala sekolah di sekolah sendiri. Semoga wawancara ini menjadi pembelajaran buat saya untuk mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Hasanuddin, semoga lancar, sukses dan tetap semangat. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SD Negeri 005 Loajanan, yaitu Pak Haji Misran. Langsung saja kita ke ruangan kepala sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih Pak, sesuai dengan tugas saya di calon guru penggerak, yaitu demonstrasi kontekstual tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Jadi kami ditugaskan ini untuk mewawancarai 2 atau 3 kepala sekolah di sekitar tempat kita Pak. Jadi alhamdulillah Pak Haji Misran selaku Kepala Sekolah SD 005 Loajanan bersedia
untuk melakukan wawancara dengan saya. Jadi kita ini akan berbincang-bincang, mohon waktunya sebentar ya Pak. Oke, silahkan dengan senang hati. Saya akan berusaha sebisa saya untuk membantu harapan dan yang perlu diwawancarakan, dipertanyakan, insya Allah seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Jadi di sini kami ini akan mencoba beberapa pertanyaan nih Pak tentang kasus yang Bapak hadapi selama Bapak menjadi kepala sekolah di sini, yaitu yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah ini Pak, pertanyaan pertama nih Pak ya. Selama Bapak menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah di sini Pak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini? Misalnya kasus dilema etika atau bujukan moral nih Pak. Oh iya, jadi sedikit berdasarkan pengalaman bahwa mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah terjadi di sekolah kami di SD 005 Luajanan ini, tapi sebelumnya namanya etika ini berkaitan dengan moral, dengan tata krama dalam kehidupan, dalam melaksanakan tugas, kebersamaan, ya, amanah mengajar dan mendidik anak-anak kita. Tentunya banyak yang kita temui hal-hal yang bersifat dilema etika dalam sikap keseharian. Nah tentunya etika ini relatif ya, tergantung pada kondisi dan situasi, dan tidak ada aturan baku yang berlaku. Jadi ini benar-benar sikap sosial. Tentunya ada prinsip-prinsip yang lain. Namun ada 3 prinsip di sini yang paling sering dikenali dan digunakan, dan prinsip ini seringkali membantu dan dalam menghadapi pilihan yang penuh tantangan yang harus dihadapi di dunia saat ini. Yaitu 3 hal tersebut kadang-kadang kita harus menyikapi dengan satu, yaitu berpikir berbasis hasil akhir. Kita harus bahasanya itu end-based thinking. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan suatu masalah hasil akhirnya. Kemudian yang kedua, berbasis peraturan atau rule based thinking. Artinya di sekolah kita ini ada aturan-aturan yang harus kita taati bersama, misalnya dalam bersikap, dalam mungkin ada keperluan-keperluan, tentunya ada pemberitahuan, izin, ada bahasanya cuti, jadi ada etika-etika yang sudah dijadikan berbasis peraturan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, berpikir berbasis rasa peduli. Jadi kita memang harus saling peduli antara satu dengan yang lain, saling memaklumi dengan keadaan masing-masing pribadi maupun di dalam bertugas. Itu mungkin teknis dalam mengidentifikasi kasus dalam dilema etika yang berkaitan dengan bujukan moral. Ya, terima kasih Pak. Kemudian nih pertanyaan saya yang kedua ini Pak, selama Bapak memimpin di sekolah ini, bagaimana nih Pak Bapak nih dalam mengambil keputusan di sekolah nih Pak, terutama pada kasus-kasus yang mengandung 2 kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan nih Pak. Oke, ya kalau masalah pengambilan keputusan di dalam kasus-kasus di mana yang terjadi dalam kehidupan melaksanakan amanah tugas sehari-hari, yaitu yang utama adalah karsa. Jadi rasa jiwa sosial kita, kepedulian kita bersama-sama ini merupakan suatu unsur yang tidak bisa terpisahkan dari perilaku manusia. Karsa ini pun berhubungan dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang dianut oleh seseorang. Disadari ataupun tidak, nilai-nilai atau prinsip-prinsip inilah yang mendasari pemikiran seseorang dalam mengambil suatu keputusan, mengandung unsur dilema etika. Nah, jadi kita bisa melakukan 3 hal di bawah yang berikut ini, yaitu
satu, melakukannya itu demi kebaikan orang banyak. Kemudian yang kedua, menjunjung tinggi prinsip-prinsip atau nilai-nilai dalam diri kita masing-masing. Jadi harus ada prinsip, sikap dalam mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, melakukan apa yang ada, yang kita semua harapkan ya pada orang lain, akan dilakukan kepada diri kita juga. Nah, bagaimana saya harus mengambil keputusan jika dihadapkan di dilema etika atau pembujukan moral. Nah, pengambilan keputusan ini telah efektif terutama terkait 3 kriteria pokok dalam pengambilan keputusan, yaitu berpihak kepada sekolah atau murid-murid kita, kemudian berdasarkan nilai-nilai kebajikan ya, dan siap dengan segala konsekuensinya. Nah, lalu paradigma pengambilan keputusan ini tetap mengambil pada acuan 9 langkah keputusan yang diambil. Nanti 9 langkahnya ada yang harus dijadikan pertimbangan untuk pengambil keputusan. Oke, mungkin itu. Terima kasih Pak. Terus langkah, betul sekali itu Pak, kita harus memperhatikan 9 langkah itu dan 3 ini serta 4 itu Pak yang harus kita perhatikan dalam pengambilan keputusan. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga nih Pak, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang selama ini Bapak lakukan nih dalam mengambil keputusan Pak, langkah-langkahnya? Oh iya, ya seperti saya sampaikan tadi, langkah-langkah prosedur yang dilakukan dalam mengambil keputusan kasus dalam 2 kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai-nilai kebajikan, yaitu dengan adanya atau petunjuk atau aturan yang bisa kita ikuti, yaitu 9 langkah efektif yang telah disusun secara berurutan untuk memandu dalam mengambil keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan dari 2 hal tadi itu. Nah, jadi dari 9 langkah itu, yang pertama adalah antara lain mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Jadi harus ketahui bahwa memang ada nilai yang bertentangan. Kemudian langkah ini adalah langkah yang penting dalam pengujian keputusan. Alasan pertama, jadi ada 2, yaitu langkah kita mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan, alih-alih langsung mengambil keputusan tanpa menilainya dengan lebih seksama. Alasan yang kedua adalah karena langkah ini adalah membuat kita menyaring masalah yang betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial, seperti itu. Dan kemudian yang kedua, langkah kedua, yaitu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu yang bermasalah, yang perlu kita selesaikan ini siapa sebenarnya. Kemudian bila kita telah mengenali bahwa ada masalah moral di situasi tertentu tersebut, tentunya kita akan mengambil, kita akan merasa peduli, harus kita menyikapi karena dalam hubungannya dengan permasalahan moral kita semua seharusnya merasa terpanggil gitu. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, yaitu dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dalam pengujian benar dan salah itu langkah-langkahnya, yaitu pengujian benar dan salah ini meliputi uji legal, kemudian ada uji regulasi atau standar profesional, kemudian ada uji intuisi. Nah, kemudian langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma benar lawan salah. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi, di mana dari 3 prinsip penyelesaian dilema yang mana yang akan dipakai ini ada 3 ya. Jadi yang satu ini berpikir berbasis hasil akhir, yang kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, yang ketiga berpikir berbasis rasa peduli. Jadi itu. Kemudian ada
investigasi opsi trilema, yaitu mencari opsi di antara dua opsi. Apakah ada cara untuk berkompromi dalam situasi ini? Terkadang akan muncul sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya, yang bisa saja muncul di tengah-tengah kebingungan dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kelima yaitu membuat keputusan. Nah, itu akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Kemudian yang keenam, lihat lagi keputusan tersebut dan merefleksikan. Ketika keputusan sudah diambil, lihat kembali proses pengambilan keputusan dan ambil pelajarannya untuk dijadikan acuan bagi kasus-kasus selanjutnya bila mana ada. Mungkin itu. Ya, baik Pak. Kemudian ini Pak, pertanyaan yang keempat nih Pak, hal-hal seperti apa nih Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika nih Pak? Oh iya, berdasarkan pengalaman yang pernah dilaksanakan dalam mengatasi suatu dilema, kasus dilema, yaitu hal-hal efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut. Saya melakukan 7 langkah efektif berdasarkan acuan juga dari arahan yang saya dapat, yaitu 1, kita harus mengidentifikasi keputusan yang perlu diambil. Yang kedua, kumpulkan informasi-informasi yang relevan. Kemudian yang ketiga, cari solusi alternatif. Yang keempat, pertimbangkan dengan bukti-bukti yang ada. Kemudian yang kelima, pilih dari jumlah alternatif. Sejumlah alternatif ini perlu dipilih. Kemudian yang keenam, ambil tindakan. Jadi ambil keputusan. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan saya yang kelima, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika nih Pak. Ya. Jadi hal-hal yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini yang ada di lingkungan sekolah kami, yaitu untuk dapat mengambilkan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika, diantaranya adalah mengubah mindset dari tim atau kelompok kerja yang ada di sekolah ini untuk dapat melaksanakan keputusan yang dibuat. Kemudian kebiasaan yang sudah membudaya tentu tidak mudah untuk menerima perubahan dari cara pengambilan keputusan terkait dilema etika. Tentu hal ini erat kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan sekolah ini. Karena saya sadari anggota suatu komunitas atau kelompok satuan pembelajaran ini pasti mempunyai keberagaman pola dan alur berpikir, sehingga tidak mudah menerima perubahan yang butuh waktu dalam berproses. Pengambilan keputusan yang kita ambil ini akan berpengaruh dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita, karena akan berdampak pada keputusan pemilihan strategi, model, metode, media, dan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan guru-guru tersebut. Gitu. Iya. Terima kasih Pak atas penjelasannya ini. Nah, kemudian nih Pak, ada pertanyaan saya yang keenam nih Pak nih. Apakah Bapak ini memiliki jadwal tertentu nih Pak, nih masalah jadwal nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika nih Pak? Apakah Bapak ini langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak ini memiliki sebuah jadwal gitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan nih Pak? Kemudian kalau memang ada nih, bentuknya seperti apa, prosedur apa yang Bapak jalankan nih Pak di sekolah ini Pak? Berdasarkan yang beberapa lah, sebagian yang dilaksanakan dalam mengatasi yaitu penyelesaian kasus dilema, yaitu bentuk dan prosedurnya ini tergantung harus diselesaikan urgent sekali atau memang ini perlu cepat disikapi, maka langsung dipanggil dan berikan pengarahan, memberikan wawasan, sharing wawasan supaya untuk merubah
apa yang menjadi dilema etika tersebut. Namun ada juga sebelum mengambil keputusan tentunya kita tetap berpatokan pada 9 langkah yang dapat disusun untuk memandu kita dalam mengambil keputusan dan menguji keputusan dalam situasi dilema etika yang membingungkan, karena adanya beberapa nilai-nilai yang bertentangan. Di antaranya yaitu satu, ini mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi dengan cara mengidentifikasi dan menyaring masalah yang berhubungan dengan etika sopan santun dan norma sosial. Kemudian yang kedua, tentukan siapa saja pihak yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Dalam hal ini kita menggunakan salah satu teknik coaching dan STOP, stop, yaitu dengan kompetensi sosial, emosi, teknik, yaitu yang keempat yaitu pengujian benar atau salah. Dalam hal ini dapat dilakukan menggunakan uji ilegal, uji regulasi, atau standar profesional, uji intuisi, uji halaman depan, dan uji panutan atau idola. Yang kelima, pengujian menggunakan 4 paradigma benar lawan salah. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi dan menggunakan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu berbasis hasil akhir, berbasis peraturan, dan berbasis rasa peduli. Nah itu. Jadi yang ketujuh, investigasi opsi trilema, yaitu munculnya sebuah gagasan baru yang kreatif saat kita kebingungan dalam pengambilan keputusan. Yang kemudian yang kedelapan, membuat keputusan itu harus kita lihat keputusan tersebut dan merefleksikan. Dalam hal ini salah satu langkah yang dapat kita gunakan adalah teknik IA atau inquiry apresiatif ya, menggunakan konsep Bagja yang berarti sebuah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi atau harapan, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Yang kesembilan, lihat lagi keputusan dan refleksikan atau dilaksanakan. Mungkin itu langkah-langkahnya. Baik, terima kasih Pak. Memang dalam pengambilan keputusan ini sesuai dengan langkah-langkah 9 langkah dari penyelesaian pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan nih Pak. Sebagaimana juga telah dipelajari di pelatihan calon guru penggerak nih Pak, tentang sosial emosional, coaching, teknik stop, kemudian budaya positif, Bagja, semuanya, dan terakhir ini adalah pengambilan keputusan Pak dengan memperhatikan 9 langkah, kemudian 3 dan 4 itu juga harus diperhatikan. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan saya yang ke-7 nih Pak. Nih, jika seseorang atau faktor apa nih Pak yang selama ini nih mempermudah atau membantu Bapak nih Pak ya dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema nih Pak? Jadi faktor-faktor yang selama ini bisa membuat mudah atau mempermudah dan bisa membantu selaku pimpinan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu ada 3 hal yang dilakukan, yaitu yang pertama, setiap akan melakukan keputusan yang berkaitan dengan aturan atau dilema etika, adakan rapat musyawarah bersama Dewan Guru, kemudian bisa mengundang pengawas sebagai atasan kita, sehingga kalau perlu dari pihak wali murid bisa kita panggil ketua komite untuk musyawarah mufakat dalam menghadapi sikap, untuk melakukan sikap terhadap masalah dilema etika ini. Kemudian yang kedua, pimpinan dibantu oleh Dewan Guru. Jadi saya selalu dibantu oleh pimpinan Dewan Guru, tim pengembang karakter, dan wali murid, yaitu dari pihak komite sekolah tadi. Kemudian yang ketiga, pimpinan saya juga bisa dibantu oleh Dewan Guru senior. Ada guru-guru yang senior bisa memberikan masukan karena sudah mengalami dilema etika sebelum-sebelumnya, sehingga bisa sharing. Itu mempermudah kita untuk mengambil sikap. Mungkin itu. Iya Pak. Terima kasih. Nah ini Pak, pertanyaan saya yang terakhir nih Pak, yang ke-8. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan ini,
Pembelajaran apa nih Pak yang dapat Bapak petik dalam pengalaman dalam Bapak mengambil keputusan dilema etika ini Pak? Oh iya, jadi berdasarkan proses pengalaman-pengalaman yang lalu, jadi yang bisa dipetik pembelajarannya yaitu dalam mengambil keputusan dilema etika ini adalah bahwa guru sebagai pemimpin pembelajaran perlu untuk mengupgrade kompetensinya, jadi selalu meningkatkan wawasan, kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam hal ini pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika dengan tetap mengedepankan 3 prinsip, yaitu pengambilan keputusan dengan menghadapkan 4 paradigma, pengambilan keputusan melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang telah diambil dari 9 langkah tadi. Kemudian selain itu juga guru perlu meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya agar dapat melaksanakan tugasnya dengan nyaman dan terkendali. Guru juga perlu melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya. Jadi membuat pembelajaran itu menyenangkan, gembira, sehingga ketertarikan siswa untuk mengikuti pembelajaran yang diberikan guru tersebut akan meningkat. Nah, di proses pembelajaran ini, dilema etika ini juga kita bisa belajar mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral. Dilema etika adalah situasi di mana kita dihadapkan pada membuat keputusan antara benar dan salah, sedangkan rujukan moral adalah paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan kelompok, jadi satu dengan hal yang banyak. Nah, itu kemudian yang kedua, keadilan, rasa keadilan lawan rasa kasihan, ya, itu juga mempengaruhi. Jadi rasa keadilan dan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Yang keempat, jangka pendek lawan jangka panjang. Nah, 3 prinsip pengambilan keputusan yaitu bertanggung jawab terhadap segala konsekuensi dari keputusan yang diambil, yaitu melalui 9 langkah tadi pengambilan pengujian keputusan, yang mana tadi kita sudah sama-sama ketahui mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, kemudian yang kedua menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yang ketiga kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Yang keempat, pengujian benar atau salah melalui uji legal, uji regulasi atau standar profesional, yaitu uji intuisi, kemudian uji publikasi, uji panutan atau idola. Nah, yang kelima, pengujian paradigma benar lawan benar. 6, yaitu lihat lagi keputusan, kemudian merefleksikan. Prinsip resolusi dari 3 prinsip. Berpikir berbasis peraturan, kemudian ada hal-hal yang menurut saya di luar dugaan, yaitu bahwa kegiatan pengambilan keputusan adalah suatu keterampilan. Semakin sering kita melakukan, maka semakin terlatih, fokus dan tepat sasaran. Nah, sesulit apapun keputusan yang harus diambil untuk permasalahan yang sama-sama benar, sebagai seorang pemimpin akan mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dengan pertimbangan sudah baik dan benar. Jadi harus baik dan benar supaya tidak ada yang merasa terjolimi atau dirugikan, sehingga keputusan itu benar-benar untuk merubah karakter, etika dalam kehidupan, dalam melaksanakan tugas sehari-harian kita sebagai pendidik dan pengajar di satuan pendidikan. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmah atau kesimpulan dari pembelajaran tentang etika dilema etika di sekolah ini. Mungkin itu. Iya, terima kasih banyak nih Pak atas penjelasan dari wawancara kita nih Pak kali ini. Semoga saya dapat mengambil manfaat dan pelajaran dari apa yang telah kita wawancarakan pada kali ini, terutama saya sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengikuti langkah-langkah dari Bapak untuk mengambil keputusan
berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin nih Pak. Terima kasih banyak nih Pak atas wawancaranya. Iya, terima kasih Pak ya. Sama-sama, semoga lancar. Iya, dan amin. Kemudahan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, Amin. terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tugas demonstrasi kontekstual di modul 3.1 dari saya, yaitu wawancara kepala sekolah dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Terima kasih kepada pengajar praktik Ibu Suwarni dan fasilitator Bapak Budiono. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.